Shalom, salam jemaat Tuhan. Coba lambaikan tangannya jika hari ini kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Walaupun kita tidak bisa melihat senyum di mulut, tapi kita bisa melihat senyum di matanya. Bisa tersenyum kanan kiri, bisa kelihatan dari matanya yang mencipit biasanya ya. Hari ini kita tahu, jika karena kebaikan Tuhanlah kita dapat merasakan kebahagiaan, sukacita, apapun yang kita nikmati hari ini oleh karena Tuhan yang sudah memberikannya, mengaruniakannya bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya, darahnya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur dan menyembah Dia oleh kuasa darah. Sembahku berikan bagi
itulah pengakuan kami kepadamu. Sungguh kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa. Benar ya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak perlu lagi dipertanyakan dalam kehidupan kami. Karena nyata yang kami alami setiap hari, setiap detik, bahkan setiap langkah hidup kami Bapa. Itulah yang kami alami, itulah yang kami rasakan Bapa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Betapa luar biasanya kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Maka di kesempatan hari ini Tuhan, Bapa, kami mau belajar lagi untuk mengasihi Engkau lewat ibadah yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau menolong sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang di rumah maupun di tempat ini Bapa. Kami mau bersuka cita, sungguh kami mau mengungkapkan betapa kami mengasihi Engkau Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati pada kami, awal, pertengahan hingga berakhirnya. Allah yang hadir, Allah yang menguasai. Inilah doa kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita siap memuji Tuhan lagi lebih sukacita, amin. Jika kita hari ini bisa bertemu di rumah Tuhan ini, itu karena kebaikan Tuhan, amin. Sekian lama kita tidak diizinkan bertemu secara fisik ya. Bahkan beberapa teman kita belum kita izinkan karena kondisi tidak memungkinkan. Jika ada waktu bagi kita bertemu dalam kasih-Nya, kita bersyukur luar biasa. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerahnya.
Haleluya ya. Kita masih mengatakan betapa indahnya jika kita hidup dalam persatuan, dalam kerukunan, berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Amin. Goyangkan badannya, masih bisa bergoyang. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baulah pasti kepala harus yang ketubannya turun dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baulah pasti kepala harus yang tugasnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, cuma saja bauran seperti embun yang dari kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Pujian ini dan firman Tuhan juga mengatakan, jika kita merindukan firman Tuhan, jadilah persatuan dalam keluarga, dalam saudara, suami, istri dengan anak. Keluarga yang rukun, firman Tuhan mengatakan berkat Tuhan juga akan hadir ya. Pada saat ini juga, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, berkat Tuhan juga akan datang dalam hidup kita dalam berbagai bentuk yang berbeda, sesuai dengan porsi dan kebutuhan kita masing-masing. Kita mau berdoa mohon kemurahan Tuhan, untuk Tuhan menyentuh setiap hati kita. Karena dengan sentuhan hati, sentuhan tangan Tuhanlah yang membuat hati kita memiliki keubahan, hati yang baru. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya melalui firman Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Bahkan juga jika ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang rindu disentuh oleh Tuhan, bawa dia dalam doamu supaya Tuhan, Bapa, menyentuh hatinya. Terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang terjadi, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri menjalani hidup ini, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana yang terbaik. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh setiap hati kami.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Hanya kasih Tuhan yang bisa memulihkan setiap hati kita. Ku mencintai segala yang terjadi dalam hidup kita, segala yang telah terjadi, semua karena kedaulatan Allah. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai, Dia selalu bersama dengan kita. Betapa aku menyadari Dia memberi yang terbaik untuk hidup kita, terbaik bagi masa depan kita. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena mohonkan kepada Tuhan supaya kita dipulihkan, diberikan kasih yang melimpah. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Mohonkan kepada Tuhan untuk mengerti tentang Dia. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah. Bapa, sentuh hatiku, kami udah Bapak Gembala. Bagi jadi kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kepadamu Allah yang hidup, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu ya Tuhan hati kami bersyukur. Engkaulah air kehidupan, firman Allah yang hidup,
yang telah menghidupkan kami yang mati ini. Mati secara rohani, seperti Saulus yang telah mati tapi telah dihidupkan kembali oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang diperbaharui karena kasih-Mu yang telah menemukan hidup kami Tuhan. Oh terima kasih, Engkau menemukan kami dalam keadaan berdosa. Engkau menemukan kami dalam keadaan tidak berdaya. Tapi terima kasih pada Sabat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah, mengagungkan dan memuji Engkau dengan segala kekurangan kelemahan kami. Tuhan terimalah persembahan pujian dan syukur kami. Terimalah ungkapan isi hati kami lewat puji-pujian, pengagungan dan sukacita yang kami naikkan. Engkau dipermuliakan ya Allah, firman-Mu Engkau sampaikan kepada kami, menggembalakan jiwa-jiwa, menggembalakan rohani kami Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Baik sidang jemaat yang ada di lantai atas maupun di lantai bawah, dan sidang jemaat yang belum boleh bergabung Tuhan, di Surabaya maupun yang ada di luar kota, bahkan yang mendengar di luar pulau. Kami doakan firman Allah sama kuasanya menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami siap terima firman Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom. Saudara, saya sudah mencoba untuk menutup begini, tapi begitu melihat catatan saya langsung kabur saudara, karena kacamatanya diganggu oleh ini. Jadi agak saya buka sedikit ya, supaya bisa melihat, karena ini bukan kacamata tapi mata kaca. Ya puji Tuhan, sungguh bersukacita setiap sahabat semacam ini. Tentu bukan karena saya pendeta ya, tetapi saya juga mendorong seluruh sidang jemaat untuk merasakan sukacita yang sama. Setiap kali kita bisa beribadah bersekutu, kita berterima kasih Tuhan baik. Amin saudara. Mari kita membaca firman penggembalaan khusus hari Minggu dalam kitab Kisah Para Rasul. Sekarang kita memasuki pasal yang baru, sebuah kisah yang begitu luar biasa yang telah menjadi pelajaran bagi kita. Pasal 9 hari ini. Pasal 9 kita akan membaca, kita akan lompat-lompat. Saya membacakan untuk saudara. Pasal 9 ayat 1 dulu, nanti saya lanjutkan, kalau ada perpindahan ayat saya beritahukan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tanya Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kemudian kita lompat pada ayat yang ke-16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ayat yang ke-18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Katakan amin untuk firman Allah. Sebuah masa lalu, sebuah kisah Saulus sebelum dia menjadi Paulus dicatat pada Kisah Rasul pasal 9 ini. Ada banyak orang dan mungkin kita diantaranya salah satu yang tidak suka mengungkit masa lalu. Betul enggak? Apalagi itu berbicara tentang mantan lalu. Tidak suka, apalagi masalah-masalah masa lalu yang begitu pahit yang kita rasakan itu tidak mudah. Sehingga ada istilah yang mengatakan, jangan ingat-ingat lagi masa lalumu. Nanti kamu tidak
nyaman, nanti kamu tidak tenang hatinya. Saudara perhatikan, seolah-olah kalimat ini baik, tetapi tidak baik. Karena yang benar itu adalah mengalahkan masa lalu. Yang benar itu adalah belajar dari masa lalu. Tidak mungkin kita bisa melupakan masa lalu. Amnesia namanya. Amnesia namanya. Mau amnesia, Nelson? Benturkan kepalamu ke tembok. Kamu akan lupa, kamu anaknya Pak Manurung. Kamu kira anaknya Jokowi. Tidak mungkin kita bisa melupakan masa lalu. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Masa lalu dicatat, Alkitab ini penuh dengan masa lalu. Kisah-kisah masa lalu, Alkitab yang begitu jujur mencatat. Saya ulangi, Alkitab yang kita punya ini jujur mencatat masa lalu. Bagi seseorang yang masa lalunya sudah dikalahkan, sudah diselesaikan dan belajar dari masa lalu, maka ketika dia mengingat masa lalu, tidak ada kepahitan. Kalau itu kisah lalu yang pahit. Kalau itu penderitaan yang pahit, tidak ada masalah ketika dia ingat masa lalu. Dia akan mengatakan, kalau itu yang pahit negatif, aku tidak akan seperti itu lagi. Kalau itu yang manis, aku perbaiki, aku tambah gulanya supaya semakin manis. Sebuah kisah masa lalu yang berbicara tentang apa? Ketika Yesus menemukan Saulus. Ketika Yesus menemukan aku, ketika Yesus menemukan kita, coba ingat masa lalumu itu. Kita semua punya masing-masing masa lalu, kita ada beda-beda. Ya, Bu Mianto beda lagi masa lalunya ketika Yesus menemukannya. Saudara Hendy beda lagi, berbeda-beda pengalaman itu, tetapi pengalaman yang indah itu dicatat. Dan kita akan belajar dua hal pada pagi hari ini. Ketika Yesus menemukan kita, ketika Yesus menemukan Paulus, seperti apa kondisinya? Nah, pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dicatat di sana kondisi ketika Yesus menemukan Saulus. Yang pertama kita lihat pada ayat ini adalah waktu itu Saulus, waktu itu kita dalam keadaan diperbudak oleh dosa. Dalam keadaan yang diperbudak oleh dosa. Negatif, jelek. Setiap kali saya pulang kampung, setiap kali saya pulang kampung, masih ketemu 2-3 orang ibu-ibu yang dulu ngefans sama saya. Oh bukan. Yang dulu mengetahui masa lalu saya. Ini parahnya kalau kita pulang kampung. Padahal kita udah orang baik, orang hebat. Tetap aja ada 2 julukan yang selalu mereka bilang. Namboru-namboru itu yang teman saya waktu di sawah, waktu saya kecil, dengar-dengar mereka cerita ngomongin suaminya. Macam-macam. Tapi 2 predikat yang saya punya dulu. Yang pertama adalah payoyot. Payoyot itu parorot, bahasa Bataknya itu ngemong adik. Itu kan ada R-nya, parorot. Dulu saya sampai gede itu belum bisa bilang R. Jadi kamu ngapain pendir? Bahasa Batak tentu ya, tapi saya bahasa Indonesia kan, nanti kalian bingung. Kamu ngapain pendir? Mayoyot. Saya itu enggak bisa bilang R sudah besar. Sehingga ketika saya pulang kampung, sebenarnya bahasa Batak lebih enak. Di ngoto lebih enak gini ya. Tapi saya bahasa Indonesia kan. Masih kau ingat dulu pendir? Apa? Payoyot kau kan? Langsung saya ingat masa lalu saya. Iya. Yang kedua lebih mengerikan. Bang kolor. Jadi setiap kali saya lihat, woi bang kolor. Kenapa? Itu gelar yang mengingatkan kemiskinan kami. Bang kolor itu gini loh. Kalau anak cowok itu kan celana. Ini kan celana kan. Non sewu nggih. Ini celana. Saking miskinnya. Nggak bisa menjahitkan, non sewu ya saudara ya. Itu celananya itu sobek, di sini jadi kayak rok. Non sewu nggih, di belakangnya boh. Jadi setiap kali saya lihat orang bilang apa? Bang kolor, artinya itu kacau gitu. Saudara ingat, setiap masa lalu itu diingatkan 2 hal.
Pak Yoyot bicara tentang kebodohan dan kelambanan saya, IQ saya agak lamban. Dan yang kedua, tentang latar belakang kemiskinan yang luar biasa pada keluarga kami. Saudara tahu setiap kali saya pulang, predikat itu disebutkan. Saya tersenyum. Saya tersenyum dan mengatakan, seperti inilah hidupku. Kalau sekarang saya ini bisa datang pulang kampung, membawa rombongan, membawa keluarga, saya bisa mengenakan pakaian yang layak, maka ketika orang mengatakan kamu itu Bambang Kolor, kamu itu idiot, kamu itu bodoh, maka saya akan mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau aku ada hari ini sebagaimana aku ada, bukan karena kehebatanku, bukan karena kehebatan siapa-siapa. Dulu aku orang bodoh, dulu aku orang miskin kok. Seperti apa kondisi Saulus ditemukan oleh Yesus? Berdosa, diperbudak oleh dosa. Saudara, kita sudah membaca tadi, Saulus dipilih oleh Tuhan ketika Saulus memilih dosa. Jadi tidak ada yang harus dibanggakan oleh Saulus ketika namanya berubah jadi Paulus. Saya kan dari Pandir berubah jadi apa? Ayo, nama saya. Sebenarnya nama saya itu apa? Pandir, artinya itu bahasa Indonesia, liatin kamusmu itu cepat-cepat. Bodoh, idiot, dungu, tolol, benar itu keadaannya dulu. Itu benar. Mama saya itu dikasih nubuatan sama Tuhan, kasih namanya Pandir katanya. Padahal nama Batak itu enggak ada Pandir, itu bahasa Indonesia. Bapak Pandir, dari film dulu waktu itu tonton nama saya. Duh, kok masuk TV Pak Pandir, dikasih nama saya Pandir, padahal tentang kebodohan. Nah sudah. Jadilah nama saya Pandir. Berubah sekarang jadi Stephen, mahkota, Stefanos. Saudara perhatikan, Saulus menjadi Paulus, tetapi dia harus mengerti bahwa Tuhan memanggil dia, memilih dia ketika dia memilih dosa. Kita sudah membaca Saulus dengan begitu sukacitanya, dengan begitu semangatnya, mendatangi imam-imam kepala, dikendalikan dengan kebencian untuk membunuh. Perjalanan hidup dari Saulus menuju Damsyik itu bukan untuk kebaktian, bukan untuk cari Tuhan. Untuk apa? Jelas-jelas nats yang sudah kita baca. Dengan penuh kekeraman meminta kuasa dari pemerintah untuk halal membunuh. Mengerikan sekali. Inilah kondisi Saulus. Dia ditemukan oleh Tuhan, dia dikejar oleh Tuhan dalam kondisi yang berdosa. Dalam kondisi yang rusak. Jangan pernah jadi orang sombong. Namanya orang Kristen itu sangat identik dengan apa? Kerendahan hati. Karena apa? Ketika kita mengingat masa lalu, ketika Kristus menemukan kita, tidak ada orang yang baik, kata kitab Roma. Semuanya berbuat dosa, tidak ada yang baik seorang pun tidak. Itu sebabnya Saulus mencatat di dalam kitab, dalam Korintus. Dia mencatat juga dalam kitab-kitab yang lain. Bukan aku sama sekali, tetapi Kristus sekarang yang hidup di dalam aku. Ini dia catat. Oh, tidak terselami pikiran Allah, tak terukur kasihnya. Betapa besar kemurahan Allah dalam hidup Saulus. Ketika dia mengingat masa lalu, Dr. Lukas mencatat mengenai masa lalunya. Ketika Saulus mendengarnya, dia berkata, lebih parah lagi kalau ditulis detail-detailnya. Sampai dia katakan, aku ini orang yang prematur. Tuhan, aku ini orang yang lahir terlalu cepat. Aku ini tidak layak. Itu sebabnya kalau ada orang, suami katakan, yang mengatakan, akunya yang menemukan istriku contohnya. Maka kamulah yang nanti akan mencampakkan dia. Coba perhatikan baik-baik. Akunya yang aku kok yang menemukan pasanganku ini. Maka kamu nanti akan mencampakkan dia. Karena kita tidak bisa menemukan yang baik.
Tuhan yang mempertemukan kita. Kalau kita katakan Tuhan yang telah mempertemukan aku, maka ada satu kualitas yang tertinggi dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan aku kok yang menemukan gereja ini, aku kok yang menemukan tempat ibadah ini, maka suatu saat tidak lama lagi saudara yang juga yang akan meninggalkan gereja itu. Saudara juga akan meninggalkan tempat itu. Tapi ketika kita mengatakan Tuhan telah mempertemukan aku dengan firman ini, sehingga banyak sekali orang-orang yang duduk di kursi di gereja tapi hatinya sombong. Kenapa? Aku kok yang, kan aku yang membiayai gereja itu. Makanya aku datang di situ karena aku yang memilih gereja itu. Karena aku yang memilih Tuhan, sehingga Tuhan dijadikan objek. Saudara perhatikan, Saulus ketika dia memilih berbuat dosa, dia dipilih oleh Tuhan. Amin saudara. Tidak ada yang baik. Ingatlah baik-baik keadaan saudara. Saudara dulu kan pencuri. Saya dulu kan pembohong. Saudara adalah pejinah, pikiranmu kotor, melawan orang tua bagi anak-anak. Jangan ada yang merasa bangga, jangan ada yang merasa sombong. Saya mengajak kita, saya sebagai hamba Tuhan, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Karena aku memang master teologi kok, makanya aku khotbah. No way, jangan saudara. Kita harus berkata ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Aku hidup karena kasih-Mu, aku hidup karena anugerah-Mu. Maka Tuhan akan tambahkan. Ketika Saulus ditemukan oleh Tuhan, kondisinya bukan dalam keadaan orang benar. Kalau saya ingat hidup saya dulu, saya sudah 2 kali, 3 kali saksikan kepada saudara. Kalau saya mendengar kesaksian teman-teman saya pendeta, saya agak menundukkan kepala. Karena apa saudara? Kesaksian mereka hebat-hebat. Hebatnya apa? Kesaksiannya ada yang banyak-banyak. Aku jadi hamba Tuhan ketika aku sukses. Setelah aku dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, hartanya banyak. Pekerjaannya lagi sukses. Dan banyak hal, pokoknya yang bagus-bagus ya, yang diceritakan. Ya dulu saya direktur di perusahaan kayu, teman saya yang di Sulawesi. Dulu saya adalah direktur di sebuah lembaga. Dulu saya manajer di sana. Hebat orang ini. Mereka tidak tanya saya, tapi saya tanya diri saya. Kalau kamu, saudara dipilih oleh Tuhan jadi hamba Tuhan ketika gagal. Saya tidak malu menceritakan. Ketika gagal. Ketika gagal. Gagal dalam percintaan. Gagal dalam kehidupan. Gagal dalam pekerjaan. Orang gagal. Jadi gembala saudara orang gagal. Saudara perhatikan baik-baik. Tidak ada yang harus dibanggakan. Sehingga ketika kita dipakai Tuhan, kita tidak berkata, ya pantas dong aku dipakai Tuhan, karena aku orang sukses. Ya pantas dong aku duduk beribadah, karena aku orang hebat. Saudara, siapapun kita, kehebatan kita, Saulus mencatatnya dalam kitabnya, nanti dalam surat penggembalaannya dia catat. Aku orang Yahudi asli, disunat pada hari ke-8. Aku ahli Taurat, aku hebat, aku hebat. Tapi akhirnya dia bilang, sampah itu semuanya. Aku menganggapnya sampah, karena apa? Karena Kristus Yesus Tuhan yang menemukan aku. Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang Tuhan, tidak boleh dagu ini naik, tidak boleh kita menengadah ke atas. Harusnya kita berkata kepada Tuhan, oh Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Aku ini tidak ada apa-apanya. Saya sukacita sekali ketika kisah Ratu Elizabeth. Semoga terus berlanjut, tapi hari-hari ini saya lihat, kalau dulu kisah beliau, begitu ketika mendengarkan paduan suara di hadapan ratu, di hadapan raja-raja di Inggris. Haleluya, haleluya. Aransemen ini dibuat. Haleluya, haleluya. Langsung Ratu Elizabeth berlutut dan apa saudara? Dia membuka mahkotanya. Dia lepaskan mahkotanya. Hanya dia yang layak. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita harus sadar bahwa dia menemukan kita dalam kondisi tidak berdaya, tidak berguna, berdosa.
Rasul Paulus yang dulu Saulus, dia mendapatkan jalan ketika dia dalam keadaan buta, tidak berdaya. Kondisi Saulus coba kita baca pada ayat yang ketiga atau langsung keempat saja. Ayat yang keempat, tolong baca yang keras sampai ayat yang kelima. Jemaat semua baca dengan sukacita. Kalau ada di LCD silakan dibaca. 1, 2, ya. Ia ya. Ya. Iya, terima kasih. Saudara perhatikan. Yesus menemukan Saulus dalam keadaan berdosa. Tetapi Tuhan memberikan jalan, memberikan pertolongan kepada Saulus ketika dia tidak berdaya. Saudara perhatikan, anak muda ini 30-an tahun. Ya kalau dibawa dalam urut-urutan usia, itu usia yang sangat produktif. Usia yang sangat-sangat luar biasa sehingga dia menggebu-gebu. Dalam semangatnya menggebu-gebu, pergi ke Damsyik membawa surat untuk membunuh. Saudara perhatikan, keadaannya sekarang sudah berubah. Orang yang kuat, orang yang hebat ini sekarang tak berdaya. Kenapa? Buta. Saudara perhatikan, ternyata bagi Tuhan itu, apa ya? Digeser sedikit saraf-saraf kita itu gimana saudara? Ayo, cowok-cowok yang bangga jalannya itu loh. Apa rupanya, apa pada nasihat-nasihat firman itu. Kita bisa melakukan semua. Digeser sedikit itu loh. Arah hidungmu itu digeser, saraf hidung itu digeser. Miring saudara, miring. Si Seng Chong Ang yang hidungnya mancung begini sombong-sombong, dimiringkan bisa. Saulus dengan cahaya. Apa yang terjadi? Langsung buta rebah, tak berdaya. Tidak bisa melakukan apa-apa. Dan saudara perhatikan, orang muda yang merasa sombong dan merasa hebat ini hanya dengan cahaya saja. Bablas, tidak berdaya. Kita orang yang merasa kuat, hati-hati anak-anak muda ya. Kepada orang tua, kepada siapapun, hati-hati saya katakan. Karena terlalu mudah bagi Tuhan untuk membuat kita takluk, untuk membuat kita tak berdaya. Sangat mudah. Perhatikan, Saulus yang merasa hebat ini mengeluarkan satu frasa, kalimat yang membuat hati saya. Duh Tuhan, tolong saya sebagai pendeta, saya belum tahu apa-apa. Tolong sidang jemaatmu supaya jangan ada yang sombong kalau dengar firman, jangan main-main, jangan merasa sok sudah tahu. Jangan malas mendengarkan firman Allah karena merasa hebat, jangan. Kepada mahasiswa saya katakan, baca firman itu baik-baik. Setiap kata, koma, tanda-tanda baca di sana bermanfaat. Tapi tetap saja sulit sekali untuk kita menyadari bahwa kita ini tidak berdaya. Satu frasa, satu kalimat yang dikatakan kalian sudah baca, apa itu? Siapakah engkau? Loh, coba saudara baca sekali lagi. 2 ya, siapakah? Loh, Saulus siapa? Ahli Taurat. Saulus siapa? Rohaniawan. Saulus siapa? Pakar Alkitab. Loh, Saulus siapa? Mendapat kuasa dari pemerintah tertinggi agama. Saulus siapa? Orang hebat. Lah pertanyaannya dia apa? Pertanyaannya dia apa? Loh, kalau dia bilang begini, bagaimanakah tegangan listrik ini menghasilkan arus? Masih masuk akal bagi saya. Karena dia kan jurusan teologi. Lalu dia bertanya tentang listrik. Kalau saya sebagai pendeta, saya bertanya ke istri saya begini. Sayang, siapakah Tuhan Yesus itu? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Bapak ini pendeta atau pendekar? Ini fakta, saudara. Seorang pakar teologi, seorang ahli Taurat, seorang pendeta, seorang rohaniawan
mengeluarkan kalimat ini sebagai satu wujud kejujurannya, yang dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan yang mana yang dia pelajari selama ini? Kalau selama ini Saulus ini, dia mempelajari Tuhan itu seperti menguasai Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang yang belajar agama, belajar firman Tuhan, seringkali kita memasukkan Tuhan itu ke dalam tempurung kepala kita, otak kita yang sedikit kerdil dan terbatas ini. Dan kita mengatakan bahwa engkau telah menguasai Tuhan. Coba lihat. Dalam satu titik kelemahannya Saulus. Keluar kata yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa kita lemah. Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? 4 tahun ngambil S1-nya, 2 tahun ngambil S2-nya, 4 tahun ngambil PhD-nya. Tuhan tidak tahu siapa. Puluhan tahun jadi orang Kristen, sampai tua sudah jadi orang Kristen. Siapa Tuhan? Matilah. Tapi ini keadaan kita. Kita harus jujur memang. Kata-kata ini dicatat, Paulus tidak malu. Kata-kata ini dicatat, Roh Kudus menyuruh, meminta Dr. Lukas, catat kalimatnya itu baik-baik. Dia tidak malu, catat. Siapakah engkau Tuhan? Mari saudara, pertanyaan ini bukan untuk mempertanyakan Tuhan. Kalau pertanyaan ini kita ajukan tiap saat bukan mempertanyakan atau meragukan Tuhan. Tetapi untuk apa? Untuk memastikan bahwa jawaban Tuhan ini yang paling tepat. Apa saudara? Akulah Yesus. Saudara sudah jelas siapa Tuhan? Siapa Tuhan yang benar? Akulah Yesus. Itu penting. Itu penting. Pastikan anak-anak muda, pastikan oma-oma, pastikan mbah-mbah kita orang-orang dewasa. Tuhan, siapakah Tuhan yang hidup? Yesus. Jangan ragu sedikit pun. Yesus menemukan Saulus di dunia teologi, di dunia kerohanian dia terkenal sebagai orang rohaniawan yang hebat. Tetapi di hadapan Tuhan nol. Maka saudara, jangan sombong. Kita boleh bersyukur, tapi juga gak boleh sombong. Saudara sudah berada pada Tuhan yang benar. Amin. Saudara dan saya sudah ada pada pemujaan, pengagungan kepada Allah yang benar. Di luar sana orang masih terus bertanya, siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Saudara dan saya harus bersyukur kita menemukan hari ini lebih tegas. Yesus adalah Tuhan. Amin saudara. Yesus adalah Tuhan. Mata Saulus, pikiran Saulus, perasaannya selama ini telah menjadi penghalang. Telah menjadi penghalang untuk dia menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Perhatikan analogi saya. Ketika Saulus bisa melihat, mata hatinya buta. Tetapi ketika matanya sekarang buta, mata hatinya bisa melihat. Saudara mungkin sudah terima cover lagu saya pagi hari ini, Morning Pastor. Ya saudara, supaya kita bisa melihat kemurahan Tuhan. Tidak bisa pakai mata ini. Tidak bisa. Kalau kita selalu menggunakan mata ini, mata jasmani ini untuk melihat Tuhan. Kamu ukur dia pakai uang. Kamu ukur nanti dia pakai kendaraan apa yang kamu pakai. Itu yang sedang terjadi. Kalau engkau punya Tuhan yang hidup, engkau kaya raya. Tidak saudara, mulai sekarang lebih baik mata ini tertutup. Tapi mata hati kita terbuka. Makanya orang Kristen berdoa, tutup mata. Supaya tidak dipengaruhi oleh gadis yang lewat. Pentol yang lewat. Iya, supaya mata hati kita, karena orang Kristen itu terkenal dengan mata hati yang peka. Mata hati, kalau peka kan budek. Mata hati yang peka.
Mata hati yang terbuka. Saudara perhatikan, seringkali Tuhan mengizinkan kita dalam keadaan kelemahan. Seperti mata yang tertutup, mata yang buta. Supaya mata hati kita melihat. Amin saudara. Saya ulangi. Tuhan izinkan kadang kelemahan-kelemahan. Tuhan izinkan sakit penyakit. Tuhan izinkan kondisi ekonomi, kondisi apapun yang lemah sekalipun. Supaya apa saudara? Bukan mematikan saudara. Supaya mata hati kita terbuka. Kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Saudara mungkin yang dalam keadaan sakit, sidang jemaat yang ada di rumah mungkin sakit. Jangan pakai ini melihatnya. Kalau kita nanti melihatnya pakai ini, lihat tensinya 500. Gulanya 1200. Apalagi tagihannya tagihannya melonjak. Apalagi uang sekolah anak pangkal ujung sama semua. Saudara, tutup mata. Loh, enggak amin. Tutup mata. Begitu sudah ada tagihan, ada daftar-daftar yang duniawi, tutup mata. Tutup mata segera dan berkata apa? Jangan dilirik. Lalu bilang apa saudara? Siapa Tuhannya? Dialah Yesus yang mencelikkan matanya Saulus. Saudara lihat, orang kuat dan orang hebat ini dulu bergelora hatinya pergi ke Damsyik untuk membunuh. Sekarang berjalan pun harus dituntun. Saudara perhatikan, berjalan pun harus dituntun. Tidak mudah saudara. Orang yang pikirannya hebat, orang yang penglihatannya hebat, tidak mudah. Saya mau tanya kepada saudara, di manakah tempat-tempat orang buta? Ayo, udah malu-malu, saudara pernah di sana kah? Di manakah kita temukan sering orang-orang buta? Di pinggir jalan, di lampu merah. Di mana lagi? Kalau enggak di lampu merah, ya di panti sosial. Kenapa begitu saudara? Orang-orang yang lemah seperti ini seringkali disebut golongan sosial yang tidak berguna. Saudara lihat. Dia menemukan Saulus dalam keadaan berdosa. Tetapi Tuhan memulihkannya, memenuhi hatinya dengan kasih Tuhan untuk memakai kehidupannya. Saudara perhatikan. Orang yang dalam keadaan lemah tetapi dia mengerti, tetapi dia menyadari keadaannya dan mengenal Allah yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik. Saulus ini harusnya udah ditinggal dibuang aja. Kalau dia pulang dalam kondisi seperti ini ke imam-imam kepala, tidak ada gunanya lagi. Orang buta sudah jelas dalam hukum Taurat, orang buta tidak boleh jadi imam. Orang cacat tidak boleh. Orang yang tai lalatnya, di dalam tai lalatnya diperiksa ada bulunya, tidak boleh jadi melayani Tuhan. Itu benar. Dicek kalau ada beleknya, dicek beleknya. Oh ini mengandung apa? Karatin kah, mengandung apa? Tidak boleh melayani, apalagi buta. Tetapi saudara lihat, justru Tuhan memakai Saulus. Amin saudara. Dan itulah kondisi kita semuanya. Tuhan menemukan kita dalam keadaan seperti ini. Dan Tuhan memenuhi hati Saulus dengan kasih Tuhan. Sehingga dia mengucapkan, menulis, masih terhubung dengan peristiwa kisah Rasul. Dia mencatat dalam 1 Korintus pasal 15. Kita baca ayat terakhir. Ayat 8 sampai ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca, ini yang dia katakan, betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Ayat 8 dan 10 sampai 10, 2 ya. Dan maaf, saya ulang. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10. 2 ya. Dan yang betul ya? Ya. 2 ya. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saulus mengerti, Saulus menyadari bahwa Yesus mau menerima dia apa adanya. Dalam keadaan tak berdaya, dalam keadaan buta. Dia tidak dibuang. Dia tidak dihancurkan. Oh, makanya dia catat, tak terselami pikiran Allah. Kalau orang dunia sudah jelas orang buta dibuang saja. Tetapi dia katakan, dia memilihku menjadi seorang rasul. Aku yang terakhir. Sebenarnya sudah tidak ada, hanya 12 rasul, saudara. Tetapi bayangkan, kasih karunia Allah begitu melimpah dalam hidupnya. Tuhan bikin rasul ke-13. Bayangkan itu, saudara. Angka 13 kan selalu sial katanya ya. Tidak ada itu hotel lantai 13, tidak ada. Sampai hari ini coba cek. Kamar nomor 13 tidak ada. Hanya penjara, itu pun lagunya orang Batak. Di kamar 10 toluon, kamar 13 namanya. Tidak ada kamar itu. Karena sial. Tapi Tuhan memilih dia, menempatkan dia sebagai seorang rasul dengan menerima dia apa adanya. Kalau Tuhan menerima kamu apa adanya, terimalah pasanganmu apa adanya. Yang sudah menikah, perhatikan baik-baik. Terima pasanganmu apa adanya. Terima keadaanmu apa adanya. Kalian hamba-hamba Tuhan, calon pendeta-pendeta, calon hamba-hamba Tuhan. Terima keadaanmu apa adanya. Amin, saudara. Yang mau jadi hamba Tuhan, amin. Jangan mau jadi hamba Tuhan itu ada apanya itu loh. Jangan mau mencari pacar, mencari teman hidup, ada apanya. Tidak boleh begitu. Karena orang lain juga harus menerima kita apa adanya. Apalagi Tuhan. Saulus menuliskan ayat ini. Menurut saya dia penuh dengan haru. Dia mengatakan, dari semua orang yang paling hina, aku orang yang paling hina. Kasih karunia-Nya tidak sia-sia. Itu sebabnya orang yang menerima kasih karunia, merasa karunia lebih besar, adalah orang yang mau bekerja lebih keras. Amin. Kalau kita mengatakan, aku ditemukan Tuhan orang berdosa, jangan malas-malas. Ya, aku orang berdosa. Nangis-nangis terus, iya aku orang berdosa. Aduh, betapa malang nasibku. Salah. Orang yang merasakan menerima kasih karunia besar dari Tuhan, dia bekerja lebih keras. Ya, semoga ini bukan pencitraan. Saya selalu bilang, aku menemukan istriku, ditemukan Tuhan untukku. Dia diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia Allah besar. Maka aku berjuang lebih besar, lebih keras lagi untuk mengasihi dia. Amin, saudara. Untuk bisa beli jas yang baru kayak gitu loh. Harus lebih keras. Sama juga, dia tidak boleh karena saya dulu ditemukan jelek, sekarang ganteng. Dia tidak boleh bilang begini, memang dia kutemukan dulu jelek. Ya maka aku sekarang biasa-biasa aja. Saudara saya dihiasi dengan, dia sukacita melayani. Saudara, dalam keadaan dia repot di dapur di mana-mana, dia bikin lagi baju saya. Pakai ini apa? Pakai ini ya. Saya bilang, betul. Orang yang merasakan kasih karunia Allah bekerja lebih keras. Saya mau katakan sebagai pendeta, kalian adalah bukti kasih karunia Allah dalam hidup kami sebagai pendeta. Amin. Maka kami akan bekerja, doakan supaya bisa melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan lewat sidang jemaat. Yang di lantai atas, di lantai bawah, dan juga jemaat yang di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi kita. Kita nyanyikan satu pujian. Nomor 2 tadi. Pujian lagu yang kedua tadi. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada Tuhan kasih seperti ini. Mau menerimaku apa adanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang telah menolong hidup kami. Belum pernah ada. Oh, terima kasih.
kasih di dunia. Oh, kasih-Mu Tuhan menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Oh, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih-Mu Tuhan, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan, menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Katakan kau ku kagumi Tuhan, dalam hati kasih-Mu tiada dua, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi, ayat yang kedua, kasih seperti ini tak ada lagi. Sungguh tiada lagi, oh, kasih-Mu menemukan kami. Seperti Haleluya, terima kasih Tuhan, mengubahkan, menerima kami, hidup kami diperbaharui menjadi. Oh jemaat Tuhan, sadarilah siapa Engkau ditemukan Tuhan. Dia mencintai Engkau, Dia mengasihi Engkau. Angkatlah tanganmu, katakan kau kagumi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Ambil waktu menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sampai kini ku akui kasih Kau kagumi. Kami agungkan Engkau, kami akui Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus Tuhan. Terima kasih, kami agungkan. Haleluya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi hati kami. Kami orang yang gagal, kami orang berdosa. Engkau mengambil kami dari lumpur, Engkau mengambil kami dari keterpurukan. Kami agungkan Engkau. Glorify. Kami bersyukur, kami agungkan Engkau. Haleluya. Oh
Mari jemaat, ungkapkan rasa syukurmu. Ungkapkan rasa syukurmu. Engkau orang yang harusnya dibuang. Engkau orang yang harusnya tidak dihargai. Tetapi dia menemukan engkau. Kasih-Nya memenuhi hatimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, katakan dengan baik, ku ada karena kasih karunia. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Sekali lagi, oleh karena oh terima kasih Tuhan, kemurahan Tuhan ku ada. Amin, itu benar Tuhan. Karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Nya Tuhan, janji-Mu terjadi. Katakan, ku sembah, boleh angkat tanganmu. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, angkat hatimu, ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib, bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib, Kau hebat bagi kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Engkau ajaib, selamanya Kau ajaib. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah membuat kita lebih mengerti betapa Tuhan sangat mengasihi kita sebelum kita menjadi sesiapa atau orang yang berhasil dalam hidup kita. Kita akan diberi kesempatan beri persembahan untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan nyanyi pujian tadi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harus dan cangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan.
berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih jika saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mengembalikan berkat yang sudah kami dapat dari Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami dan Tuhan juga akan mencukupkan seperti yang kami perlukan dalam hidup kami. Berkati setiap tangan sudah mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Tuhan tolong juga bagian tim bendahara untuk mengolahnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima persembahan. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk kita seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa apakah Saudara Tiasi sudah dapat edaran bahwa akan ada pemadaman listrik secara belum ada? Sudah ya? Tanggal 19 benar ya? Oh iya, saya mohon maaf, saya sepertinya melupakan janji saya men-share itu ya. Saya akan share nanti setelah ibadah ini bahwa tanggal 19 akan ada pemadaman listrik secara serentak daerah Sedati sampai ke Buduran kalau nggak salah. Jadi itu akan tanggal 19 hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Tapi dari pengalaman yang ada itu kan pasti molor ya. Molor ke jam 1, ke jam 2 kan biasanya begitu. Nah, karena itu kami sudah mengumumkan bahwa hari Minggu kita ibadah sore di tempat ini. Jadi seperti minggu lalu saya sampaikan jam 5, tapi setelah saya mempertimbangkan mau makannya jam 6 ya. Kalau jam 5 nanti kelamaan. Jadi kita akan mundur jam 4. Kita akan masih jam 4 sore di tempat ini supaya tidak terlalu lama dan mbah-mbah kita yang memang sudah biasanya makan jam segitu akan sulit mengubahnya nanti. Jadi kita akan ibadah di sini jam 4 sore. Ingat hari Minggu tidak ada ibadah pagi di sini karena listrik mati. Tapi kita akan ibadah jam 4 sore sampai selesai. Ya, sampai saat ini kita berusaha untuk kalau bisa ya langsung online. Tapi kalau memang tetap kami akan bikin 2, kalau bisa online kami akan online, kalau enggak kami tetap akan rekam. So, untuk kualitas yang lebih baik untuk jemaat sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Jadi itu akan kita upayakan untuk hari Minggu ya. Hari Minggu kalau pagi sini enggak ada jemaat, mungkin gereja juga enggak dibuka. Jadi jangan bingung ditutup. Ingat nanti saya akan share lagi, ingatkan lagi di grup. Bagi teman-teman yang tidak di grup mungkin bisa memberitahukan teman-temannya ya. Ibu Mamanta sudah masuk di grup ya? Oh belum ya. Boleh saya invite? Ya nanti akan kami invite kembali beberapa yang belum masuk, yang ingin masuk dimasukkan di grup. Silahkan memberikan nomornya ke PDP Gunadi karena itu secara umum pembicaraan umum apa juga ada di situ ya. Dan mohon maaf juga mungkin bagi sidang jemaat yang belum memberikan datanya, Bu Endang juga mungkin segera masuk aja di dalam ya. Data jemaat itu kami perlukan diberikan itu karena kami rasanya tidak enak juga kalau ada teman atau saudara yang berulang tahun kami nggak ngomong gitu ya. Nah, jadi tolong kemarin ada kesalahan nggak tahu siapa yang memasukkan tanggal lahir yang salah. Jadi kita kok jadi ya tolong mungkin diberikan data jemaat kepada tim diakonia PDP Gunadi sama Erpin karena Erpin tidak ada di sini. Silakan diberikan datanya. Tapi nggak usah nomor rekeningnya Pak ya. Oh boleh juga nomor rekeningnya, nanti dia akan sama PDP Gunadi yang mengisinya. Jadi silakan didata ulang, dikasih alamat rumah, nomor handphone yang bisa dihubungi ya. Itu saja untuk pengumuman. Hari Selasa kita ada tapi ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Akan 2 tempat kami pelayan Tuhan akan di atas. Di bawah itu dalam kondisi sesak enggak ya Mbak Ata? Enggak cuy, pas-pasan. Kalau memang di bawah terlalu penuh, pengasuh silakan maju, naik ke atas juga enggak masalah. Ya, pengasuh aja. Kenapa Oma Virci kita tidak izinkan? Oma terlalu jauh mungkin naik tangganya itu yang kita pikir. Dan itu kan agak gelap. Jadi tapi kalau Oma mau ini silakan. Makanya kita bilang Oma yang tetap di bawah. Pengasuh kalau mau bergabung di atas silakan juga bergabung di atas ya. Mungkin di bawah terlalu sesek, terlalu banyak orang barangkali ya. Itu tadi Selasa ibadah doa. Ya, kemudian tetap kami ingatkan bagi sidang jemaat yang rindu di Basti Selam segera untuk memberikan data dirinya kepada PDP Gunadi itu kepada saya, menghubungi saya bahkan juga oma-oma yang ada di lantai 1 yang rindu untuk dibaptis Selam. Bagaimana tesnya nanti akan kami pikirkan.
Kalau kerinduannya sudah ada, tidak ada yang bisa menahan, silahkan mendaftarkannya ya. Kita akan mengatur waktunya. Kemudian ibadah minggu seperti tadi, hari Minggu adalah sore di tempat ini. Jadwal pelayan akan kami umumkan di grup. Bagi sidang jemaat yang secara online beribadah, yang rindu memberi persembahan kepada Tuhan, silahkan mengirimkannya melalui rekening dari bendahara gereja kita. Itu saja pengumuman untuk kami. Ada saya yang terlewatkan? Tidak ada. Kita akan menerima doa, berkat sekalian juga doa syafaat dari Bapak Gembala. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu lewat ibadah kami yang sebentar kami akan akhiri. Dan sekarang kami mau bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kemurahan-Mu atas bangsa dan negeri ini. Pulihkan bangsa kami, tolong pemerintah kami. Mulai dari presiden hingga pemerintah di jajaran yang terendah. Termasuk juga masyarakat, tolong kami menjadi masyarakat yang mendukung dan menolong pemerintah kami untuk mengelola bangsa ini. Tuhan, tolong sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang sekarang ada di rumah sakit, dirawat di rumah atau juga dalam kelemahan tubuh. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk Bu Mariana Cinta dan juga saudara-saudara kami yang lain. Pulihkan jamahlah, kemurahan-Mu, buka mata hati mereka yang sakit, yang lemah untuk melihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan jodohnya pada waktunya, dan juga pemulihan ekonomi, Tuhan campur tangan. Buat berhasil apa yang kami kerjakan di tengah-tengah kesulitan ini. Ada yang merindukan keluarga yang lain supaya bisa ikut beribadah. Kami doakan dalam nama Yesus. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong mereka untuk datang juga beribadah kepada Tuhan. Hamba bersyukur untuk domba-domba, untuk jiwa-jiwa yang rindu datang beribadah pada hari ini. Maka berkat Allah menjadi bagian kami sekalian. Arahkanlah hatimu sidang jemaat, terimalah berkat Tuhan. Dari Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera yang berkelimpahan. Berkat-berkat rohani dicurahkannya, berkat jasmani mengikuti engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, diberkatilah engkau sekalian. Mulai hari ini, sepanjang bulan ini hingga tahun dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyertai, melindungi, menjagai, memberkati kita hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa. Ibadah selesai, Tuhan berkati kita semua.